Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Sigda Tridiantoro, asal dari Desa Kontrol, Kecamatan Campur Darat. Ya, Pak. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Saya absen dan perkenalan. Muhammad Rifa Suryadin. Hadir. Tolong sebutkan cita-cita dan hobi. Cita-cita saya ingin menjadi pilot, Pak. Hobi saya memancing. Oh, bagus sekali. Kenapa hobi Anda memancing, Mas? Ya, karena seru aja, Pak. Oh ya, makasih. Dodi Francisco. Hadir. Sebutkan cita-cita dan hobi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang nakoda, Pak. Nakoda? Ya, Pak. Hobi saya suka bermain sepak bola. Oh, sangat bagus dengan sepak bola. Selanjutnya, Kelvin Eka Bagus Pradana. Hadir. Sebutkan cita-cita dan hobi Anda. Cita-cita saya ingin menjadi dokter, Pak. Oh, itu sangat bijak, Mas. Ya. Ya, hobi saya membaca buku seperti novel-novel. Oh, teruskan saja bakat Anda. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, ada, Pak. Tidak ada. Oh ya, komplit. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi kantor. Ada yang tahu komunikasi kantor? Tidak, Pak. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Apakah jelas atau kurang jelas? Pak, komunikasi ini apakah bisa dilakukan secara lisan atau tidak, Pak? Oh, komunikasi kantor bisa dilakukan secara lisan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Komunikasi kantor itu dapat dilakukan secara lisan ya, langsung maupun dengan alat komunikasi. Ya, Pak. Baiknya teman-teman semuanya mencatat ya, karena ini penting untuk pelajaran hari ini. Dan yang kedua, pengertian komunikasi. Adalah yang tahu pengertian komunikasi? Pengertian komunikasi berdasarkan dengan sumber sebagai berikut. Yang pertama, menurut kamus Bahasa Indonesia, komunikasi berarti hubungan. Tahu hubungan? Hubungannya seperti apa ya, Pak? Ada yang pernah berpacaran? Belum, Pak. Masih sekolah soalnya. Oh belum, masih sekolah. Alhamdulillah kalau itu. Hubungan itu seperti kita berbicara dengan orang lain, interaksi, saling ngobrol, tahu nggak, Mas? Iya, Pak. Oh ya, yang kedua, pengertian komunikasi antar manusia. Seperti kita antar manusia. Komunikasi antar manusia adalah penyampaian suatu pesan dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain.
baik secara langsung ataupun menggunakan media. Seperti kita hadapan-hadapan itu secara langsung menggunakan media, itu seperti menggunakan handphone itu Mas, seperti Anda menggunakan handphone, WhatsApp itu kan bisa, telepon kepada orang tua Anda menggunakan media. Ya Pak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu saluran atau media untuk mencapai tujuan atau hasil. Sudah ada yang paham? Atau belum ada yang paham? Sudah Pak. Sudah Sudah. Sudah dicatat? Insya Allah sudah Pak. Oh sudah. Dan kita membahas lebih lanjut tentang proses komunikasi. Proses komunikasi seperti ini ya. Kita awali dari sini, sender. Seperti ini kolom-kolomnya. Yang pertama sender. Sender adalah komunikator atau sumber, paham? Atau pengirim. Berpihak yang pertama mengirim pesan seperti itu. Dan yang kedua encoding atau pengkodean. Pengirim mengkodekan informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Paham? Apa belum? Paham Pak. Dan yang ketiga, message, pesan atau informasi. Kita pesan seperti apa itu menjadikan. Dan ketiga, keempat, media. Media itu saluran. Seperti handphone kita kan menjadi saluran untuk berkomunikasi atau surat dan lain-lain lah. Dan yang kelima, decoding atau penafsiran. Penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Dan yang ke-7, receiver adalah komunikan atau penerima. Dan ke-8, respon. Respon adalah tindakan yang diambil komunikan setelah dia menerima pesan. Respon seperti setelah seperti kita menerima pesan dari teman kita, tindakan kita yang diambil setelah menerima pesan. Kalau kamu bahagia telah menerima pesan. Dan yang ke berapa ya? 8, feedback, umpan balik. Seperti dia mengirim pesan, Anda berpesan lagi atau membalas pesan dari orang yang pengirim. Dan yang ke-9, noise atau gangguan. Faktor-faktor fisik. Gangguan adalah seperti faktor-faktor fisik ataupun psikologi yang dapat mengganggu ataupun menghambat kelancaran proses komunikasi. Contohnya seperti suara gaduh, gema suara, atau segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Dan contoh psikologisnya adalah marah, sedih, dan grogi.
Ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas seperti ini ya, karena Sudah Pak. sudah jelas. Sudah. Oh ya, baik, alhamdulillah. Kelas ini cepat ya menangkapnya. Iya Pak. Dan yang keempat, kita masuk ke materi unsur-unsur komunikasi. Ada yang tahu unsur-unsur komunikasi? Belum? Oh iya, saya akan memperjelas unsur-unsur komunikasi, menerangkan ya. Unsur-unsur komunikasi yang pertama yaitu adalah pengirim. Pengirim itu orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain. Paham? Paham, Belum? Pak. Paham Pak. Oh, paham. Yang kedua adalah ide. Ide adalah pokok bahasan. Pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin seperti sikap, perasaan, pandangan, perintah atau saran. Dan yang ketiga, encoding. Encoding itu seperti yang encoding karena pokok bahasan komunikasi bersifat teoretis dan tidak berwujud. Penyampaiannya selanjutnya memerlukan penggunaan atau simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, gambar, dan lain-lain. Paham? Atau belum? Iya Pak. Ya. Sudah. Dan yang keempat, saluran komunikasi. Saluran komunikasi ialah orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan. Paham? Atau belum? Ini contohnya seperti kita lewat WhatsApp gitu ya Pak? Ya, seperti kita lewat WhatsApp, IG, medianya, handphone. Kalau YouTube itu bagaimana Pak? YouTube itu juga saluran informasi. Jika Anda membutuhkan apa yang Anda cari, bisa di YouTube. Oh iya Pak, makasih Pak. Oh ya, sama-sama. Dan yang kelima, penerima itu orang yang menerima pesan dari seorang pemesan, pengirim. Orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut dimaksud. Tahu? Penerima pesan? Oh, tahu. Kalau gitu kita lanjut yang keenam, decoding. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dapat mengekstraknya menjadi pemahaman. Seperti kita menerima pesan dari dia, kita mengenai apakah pesan itu, dan kita menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan atau pengetahuan buat kita. Itu tahu? Coba. Dan yang ketujuh, umpan balik. Umpan balik proses memastikan bahwa penerima pesan telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama. Apakah sudah jelas semuanya atau belum? Sudah jelas atau belum? Bentar Pak. Oh ya, saya tunggu ya. Untuk umpan balik ini apakah kita harus membalas pesan itu atau tidak Pak? Untuk umpan balik itu terserah penerima. Kalau lebih alangkah baiknya itu membalas untuk menjalin silaturahmi atau sahabat biar enak gitu.
Oh gitu ya Pak. Ya, Ya sudah Pak, terima kasih Pak. udah. Ya. Sebelum, karena materi ini sudah semua, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tolong anak-anak, kolom yang ada di bangku Anda tolong dilihat apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, tolong ambil dan buanglah ke tempat sampah di depan. Tolong lihat semuanya. Ya Pak. Apakah ada? Sudah tidak ada Pak. Oh, sangat bersih berarti kelas ini. Jagalah kebersihan di waktu pandemi ini. Seperti kita melakukan patuh protokol, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib jaga jarak. Baiknya kita melakukan protokol ya, karena COVID-19 itu sangatlah bahaya. Karena virus itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan jika terkena penyakitnya. Oleh karena itu, kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing, menjaga kebersihan. Oke, semuanya kita jaga kebersihan. Jangan lupa mandi ya, biar bersih. Ya Pak. Ya, 3 kali sehari. Oke. Oke. Baiknya saya akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Ya Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini, baiknya kita akhiri dengan membaca Bismillah. Bismillah.